Shalom, selamat pagi yang leaders. Apa kabarnya semua? Coach Dias berdoa kalian semua sehat dan baik-baik saja. Nah yang leaders, kita berjumpa lagi di acara untuk Bible Study kesempatan ini. Coach Dias punya latar belakang nuansa alam terbuka, ya, pedesaan. Nah, suasana yang tenang biasanya dimunculkan dari alam terbuka yang seperti yang di belakang Coach Dias ini. Nah, yang leaders, kita akan masih terus belajar tentang yang namanya pemimpin yang rendah hati. Yang leaders, ingat ya, yang pertama, pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mempunyai kehidupan berdoa. Dia memiliki jam-jam tertentu untuk berdoa. Dia luangkan waktu untuk berdoa. Mungkin 1 jam, bisa jadi 2 jam. Tapi setidaknya 1 jam. Dia akan berdoa, dia akan mengandalkan Tuhan, dia akan baca Alkitab, baca firman, duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Dan pemimpin yang rendah hati, yang lain juga kita sudah belajar bahwa punya hati yang terbuka untuk koreksi, untuk masukan, untuk saran. Jadi hatinya, hidupnya tidak alergi dengan semua atau tidak anti dengan semua yang namanya koreksi atau masukan. Pemimpin yang rendah hati juga punya hati yang limpah dalam hal mengampuni, tidak menyimpan kesalahan dari orang lain. Itulah ciri dari pemimpin yang rendah hati yang kita belajar selama ini. Dan juga pemimpin yang rendah hati itu pemimpin yang tidak mudah menyerah. Ya, ingat bahwa Coach Dias pernah berikan sebuah alat peraga berlian, ya, imitasi apa artinya replika, ya, replika berlian. Tapi sesungguhnya kalau berlian asli, diamond, ya, berlian asli harganya itu bisa luar biasa. Bahkan konon katanya bisa untuk membeli sebuah pulau. Yang leaders, pada kesempatan ini kita juga akan belajar tentang pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang rendah hati itu pemimpin yang sebetulnya bisa fokus kepada satu tujuan garis akhir. Sudah ulang ya, siapkan catatan devotion kalian bisa mencatat semua poin-poin penting dan kumpulkan segera setelah devotion atau Bible study pagi ini berakhir. Oh ya, nanti akan ada klip yang akan kalian bisa nikmati mungkin sekitar 2 menit. Klip ini sangat bagus mengingatkan kita untuk kita akan terus belajar fokus di garis akhir. Begitu banyak godaan, begitu banyak mungkin rintangan, tantangan, halangan. Tapi ingat, bersama Tuhan kita dimampukan tuntas sampai garis akhir dengan kuat. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi yang leaders. Pada kesempatan ini Coach Dias kita akan belajar bersama-sama pemimpin yang rendah hati yang punya kekuatan untuk fokus. Kalian kalau misalnya punya kaca pembesar atau loop, kalau kalian bisa fokuskan di siang hari ada sinar matahari, fokuskan pada titik tertentu, sinar matahari itu akan menembus dan mungkin ada kertas di bawahnya, bisa jadi kertas itu terbakar. Itulah kekuatan fokus yang leaders. Bagaimana kekuatan fokus itu sangat-sangat penting untuk kita miliki hari-hari ini, terutama sebagai pemimpin yang rendah hati. Yang leaders, kita mau sama-sama katakan, ya, kita bisa tirukan Coach Dias. Kekuatan fokus. 1, 2, 3. Kekuatan fokus. Sekali lagi yang lebih mantap. Coach Dias hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kekuatan fokus. Yes. Nah, kekuatan fokus sekali lagi sangat penting. Coach Dias ingat, sekian tahun lalu, sudah cukup lama, saya itu Coach Dias masih sekolah di jenjang SMA. Coach Dias ini mengikuti kegiatan olahraga. Saat itu ada olahraga lari sprint 100 meter. Ya, lari sprint atau jarak pendek 100 meter. Sprint itu berlari secepat mungkin dengan jarak 100 meter. Coach Dias ingat, beberapa kali dari lari sprint itu Coach Dias selalu menjadi juara yang pertama. Satu sekolah. Oke.
Kenapa bisa begitu? Nah, Coach Dias ingat saat itu Coach Dias awali dengan pengalaman mengikuti seleksi bola basket, atlet bola basket di daerah Coach Dias. Yang namanya seleksi tentu diikuti oleh banyak atlet yang leaders. Dan rata-rata tinggi badan atlet basket itu lebih tinggi dari Coach Dias. Sehingga waktu ada seleksi bola basket dalam kategori untuk lari, ya Coach Dias masih ingat betul, untuk lari itu Coach Dias lihat di samping Coach Dias itu sudah beberapa atlet itu tingginya sudah lebih dari Coach Dias. Kemudian kita diseleksi untuk lari, ya, yang leaders untuk lari. Coach Dias ingat, tiba-tiba teringat di salah satu majalah olahraga itu ada yang namanya pembahasan tentang atlet lari tercepat saat itu. Ada 2 orang, agak lupa namanya. Mereka di satu kesempatan bisa bertanding bersama-sama untuk lari. Yang leaders, apa yang terjadi? Salah satu pelari tercepat ini akhirnya bisa berhasil memenangkan sebagai juara pertama. Dan apa yang terjadi dengan pelari yang kedua? Disebutkan di majalah itu, ternyata ini diwawancara yang leaders, pelari kedua sempat difoto juga. Pelari yang kedua tercepat itu dia melirik ke pesaingnya cuma 1 detik kalau nggak salah. Cuma 1 detik dia melirik ke pesaingnya atau ke sebelahnya dan tidak lagi fokus ke garis akhir. Hanya itu kesalahannya yang dia sepertinya sepele ya. Hanya 1 detik tidak fokus dan itu kehilangan semuanya. Yang leaders, Coach Dias ingat betul peristiwa itu yang Coach Dias baca di salah satu majalah. Dan akhirnya yang leaders, Coach Dias ketika ada seleksi atlet basket lari dan itu diikuti oleh pelari-pelari atau atlet basket yang tingginya luar biasa lebih tinggi dari Coach Dias. Coach Dias ambil prinsip itu untuk fokus di garis akhir yang leaders. Apa yang terjadi? Coach Dias bisa lari begitu kencang. Coach Dias bisa lari begitu cepatnya. Sehingga waktu sampai garis akhir, Coach Dias heran, kok Coach Dias sendiri ya? Nah, yang lain di mana ya? Ternyata mereka masih di belakang Coach Dias. Yang leaders itulah kekuatan fokus. Begitu kuatnya. Nah, Coach Dias akan bacakan ada ayat firman Tuhan. Oke, kalian sudah siapkan ayat-ayat Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama di Perjanjian Baru. Kita mau buka sama-sama di Perjanjian Baru 2 Timotius. Oke, kita buka sama-sama 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat yang keempat kita mulai. 2 Timotius 2 ayat yang keempat kita mulai. 2 Timotius 2 ayat 4 dicatat ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Coach Dias ulang ayat yang keempat ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang leader saat ini sebetulnya ingin mengatakan bagaimana begitu banyak godaan, tantangan. Tapi yang leader, ketika kita mau untuk fokus, kita tidak memusingkan dengan yang lain. Maaf ya. Itu sebetulnya adalah kunci utama untuk memenangkan sebuah pertandingan. Seorang prajurit tidak memusingkan soal penghidupannya. Kalau dia tidak memusingkan soal penghidupannya, artinya apa? Dia sedang fokus pada setiap instruksi dari komandannya. Yang leaders, itulah namanya kekuatan fokus. Kalau engkau bisa fokus pada tujuan akhir,
maaf, kita bisa fokus kepada apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau engkau sebagai pelajar, kerjakan dengan sebaik mungkin. Itulah kekuatan fokus yang leaders, sehingga kita bisa selesaikan semua, tuntaskan semua, fokus pada garis akhir. Nah yang leaders, sebentar kita akan lihat klip singkat ya, sekitar 2 menit lah. Klip ini tentang pertandingan lari. Ada seorang pelari yang sudah ketinggalan di belakang. Di awal sudah ketinggalan cukup jauh, tapi di lintasan terakhir ya, dia mulai lari begitu rupa, begitu kuat, begitu cepat, begitu kencang. Dan akhirnya apa? Dia jadi juara pertama. Kita akan lihat sama-sama sebentar klip ini. Terus dia akan berikan kesimpulannya sekali lagi. Pemimpin yang rendah hati mempunyai kekuatan untuk fokus, sehingga tidak mudah beralasan. Ya, yang suka alasan dalam bahasa Inggris excuse, mulai sekarang no excuse lagi. Sungguh-sungguh kerjakan, menjadi kewajibanmu kalau kau seorang pelajar. Tuntaskan semua, mari aktif di semua mata pelajaran, sungguh-sungguh aktif. Sebab yang leaders, kekuatan fokus mau sangat menentukan kita untuk kita meraih hasil yang terbaik. Apalagi di lintasan terakhir. Yang namanya di lintasan terakhir, kita juga ada mendekati akhir tahun, kita akan masuk kepada ujian akhir semester dan sebagainya. Sudah mulai akhir, jangan kendor. Jangan kasih kendor, tapi justru beri yang terbaik. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Shalom.